Pemeriksa medical check up ini juga tidak hanya dilakukan pemeriksaannya kepada orang yang sakit saja, tapi sangat penting juga bagi orang yang sehat, gitu ya. Tujuannya tadi supaya kita bisa mendeteksi lebih awal kondisi penyakit sehingga dokter bisa melakukan evaluasi organ dan sistem tubuh. Sebetulnya kalau untuk ketentuan berapa sering seseorang untuk medical check up sendiri tidak ada ketentuan baku yang berlaku ya. Tapi setidaknya kalau belum pernah medical check up seumur hidup sekali-kali medical check up. Misalnya usia 20 tahun tanpa ada faktor resiko gitu ya. 20 tahun mungkin bisa dilakukan medical check up 1 sampai 2 tahun Sekali. sekali. 2 tahun. 1 sampai 2 tahun sekali. Itu yang tidak memiliki faktor risiko tertentu ya. Tapi kalau sudah menginjak usia 40 tahun ya, mungkin bisa dilakukan pemeriksa medical check up 1 tahun sekali. Sehati berarti sehat. Ih. Berarti kan kita orang-orang sehat. Iya bener. Dan di hari ini kita spesial ngomongin tentang seputar kesehatan gak jauh-jauh ya. Dan dokter hari ini kita kedatangan dokter rumah sakit Melati yaitu Pak Dokter Eltra. Dokter Eltra Sabarian. Dokter Mars. Eltra Sabarian Mars. Ya. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, halo, selamat pagi. Saya mau nanya itu Marsnya apa? Iya. Marsnya itu Saya belum tahu nih. Magister Administrasi Rumah Sakit. Oh, kira saya ini Mars yang kayak partai itu. Iya. Ada tuh. Kayak antem-antem Iya, gitu ya. antem-antem. Tapi bukan nama planet juga ya. Oh iya, bukan nama planet. Bukan Pak Dokter nih kelihatannya sehat selalu ya, Pak Dokter. Alhamdulillah sehat. Girang selalu nih, senang selalu, happy. Datang ke sini gimana Pak Dokter? Wah, suasananya Perasaannya. sangat ceria, cerah, semangat dong pastinya. Siap. Perjalanan dari mana Pak Dokter? Perjalanan cukup jauh. Lumayan. Lumayan. Saya asalnya sendiri dari Balaraja. Asalnya sendiri. Betul. Oke, berarti berangkat dari Balaraja tadi. Dari Balaraja. Oke. Tapi perjalanan cukup lancar sih. Cukup lancar ya. Mungkin jalanannya udah makan paya. Aku makan paya. Jadi lancar. Pencernaan ya ilah. Dan biasa juga kalau di hari Selasa iya. selain Pak Dokter ada juga Kak Agatha. Iya, betul. Halo teman-teman. Iya. Kak Agatha nih biru-biru ya kayak laut gitu ya. Oke. Jadi kayak kode ngajakin holiday ke laut gitu. Iya, cocok sama warna oranye sebenarnya, biru sama oranye itu cocok. Di pantai nggak ada jeruk san. Nggak ada. Gitu. Iya, jadi Kak Agatha dari selaku apa? Agatha? Aku Humas Rumah Sakit Melati. Humas Rumah Sakit Melati. Humas hubungan Mas Andi gitu. Bener kan? Iya, hubungan Mas Andi apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Hubungan partner kerja Iya, gitu kan ya. Partner bener. kerja dulu Iya. gitu kan. Pak Dokter nih kayak teman saya harus check up dah. Kayaknya iya sih. Dok, kalau bicara kesehatan dok, hal yang paling apa ya dini yang kita tahu adalah medical check up gitu. Cuma kita pengen tahu dulu nih dok, pengertian atau definisi dari medical check up itu sendiri itu seperti apa sih dok? Ya, betul. Jadi medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh pada seseorang. Fungsinya untuk mendeteksi kondisi kesehatan seseorang saat ini. Gitu ya. Nah, pemeriksa medical check up ini juga tidak hanya dilakukan pemeriksaannya kepada orang yang sakit saja, tapi sangat penting juga bagi orang yang sehat. Gitu ya. Tujuannya tadi supaya kita bisa mendeteksi lebih awal kondisi penyakit sehingga dokter bisa melakukan evaluasi organ dan sistem tubuh. Misalnya contoh kesehatan jantung, kadar gula darah, kolesterol, atau fungsi-fungsi organ tubuh vital lainnya. Sehingga kalau misalnya terdeteksi suatu penyakit, kita bisa lebih dini dalam penanganan atau mengurangi resiko komplikasi dari penyakit yang didapatkan pada saat proses medical check up tersebut. Begitu kurang lebih. Nah, kalau MCU memang bagus ya. Yang nggak bagus tuh MCU goodbye. ICU goodbye. Itu bahaya tuh. Nah kalau medical check up dok ya, Iya. itu kadang kan orang males ya. Maksudnya buat datang ke dokter. Betul. Atau mungkin ada juga datang tuh karena ada event tertentu tuh. Ada tenan yang MCU baru dia medical check up tuh. Nah sebenarnya kalau medical check up itu bisa kita rasa sendiri atau memang harus ada wajib lah gitu, berapa rutin sekali gitu. Ya,
Sebetulnya kalau untuk ketentuan berapa sering seseorang untuk medical check up sendiri tidak ada ketentuan baku yang berlaku ya. Tapi setidaknya kalau belum pernah medical check up seumur hidup sekali-kali medical check up deh. Oh gitu. Itu iya. Iya betul. Nah, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu seberapa sering harus melakukan medical check up. Salah satunya misal dari faktor usia atau riwayat penyakit dari seseorang yang akan melakukan medical check up tersebut atau mungkin pola hidup ya. Pola hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, perokok ya, obesitas ya dan lain sebagainya. Nah, semakin sering faktor risiko semakin banyak faktor risiko yang ditemukan pada seseorang itu berarti semakin sering harus dilakukan medical check up. Nah, kalau dari sisi usia, misalnya usia 20 tahun tanpa ada faktor risiko gitu ya. 20 tahun mungkin bisa dilakukan medical check up 1 sampai 2 tahun sekali. 1 sampai 2 tahun sekali. Itu yang tidak memiliki faktor risiko tertentu ya. Tapi kalau sudah menginjak usia 40 tahun ya, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan medical check up 1 tahun sekali. 1 tahun ya. sekali. Nah, dia kalau sudah sampai menginjak usia 50 sampai 60 tahun semakin sering medical check up itu dilakukan. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, otomatis resiko-resiko penyakit kronis itu akan semakin bermunculan ya. Seperti misalnya tadi diabetes atau penyakit jantung ya, penyakit ginjal itu mungkin akan semakin banyak terdeteksi. Iya karena yang umur 20 tuh memang masih ya sedikit santai ya dok ya, dalam arti itu ya dari penyakit pun kayaknya masih normal-normal aja gitu ya. Kalau dari 30 tahun ke atas baru tuh kayaknya terindikasinya banyak dok ya. Iya betul. Kayak misalnya kalau 20 kan kita ngomongin nih tentang tongkrongan, 30 ke atas tuh udah ngomongin obat-obatan. udah mulai ngelirik kursi pijit ya. Bener. Tapi yang di umur 30-an itu sebaiknya dok ya, maksudnya ketika dia udah MCU gitu. Itu kebanyakan tuh apa, kolesterol, asam urat atau apa dok? Iya, yang sering ditemukan dok. Iya. Medical check up sendiri sebetulnya rumah sakit kita juga ada paket pemeriksaan medical check up ya. Tapi juga bisa request dari peserta ya, request dari peserta yang akan melakukan medical check up atau dia konsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Ini saya usia 30 tahun gitu ya. Saya mau melakukan pemeriksaan medical check up, kira-kira apa saja. Nah, medical check up sendiri biasanya yang paling basic itu misal pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, atau pemeriksaan ronsen dada ya. Itu yang paling basic sebetulnya gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya ada faktor risiko yang lain, misal punya riwayat keturunan diabetes, penyakit jantung gitu ya. Nah, itu akan parameter pemeriksaannya akan bertambah lagi mungkin yang akan dianjurkan oleh dokter. Gitu. Nah, kalau keturunan itu kayak diabetes salah satunya dok ya. Betul. Berarti yang harus dijaga itu kadar gulanya, makanan atau minuman yang kemasan. Iya. Kebanyakan. Jadi pokoknya pola hidupnya yang sehat ya. Pola hidup yang sehat itu seperti apa sih? Pertama, tentunya kita harus menjaga aktivitas fisik ya. Kita tuh harus aktif, harus banyak gerak, harus olahraga. Terus yang kedua menjaga berat badan ya. Menjaga berat badan supaya berat badan kita tuh tetap ideal. Nah, yang ketiga tentunya makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Upayakan kayak misalnya makanan tersebut harus terkontrol untuk kadar gulanya, kadar garamnya ataupun kadar lemaknya supaya penyakit-penyakit kronis tadi juga tidak cepat datang ke kita di usia kita masih muda gitu loh. Iya. Berat badan itu ada hitungan, saya pernah dengar cara ngitung proporsionalnya, tinggi badan dikali badan ideal berat gitu. badan tuh hitungannya gimana dokter ya? Ya, jadi kalau untuk mengukur berat badan kita nggak bisa melihat dari tampilan fisik seseorang ya. Tampilan fisik seseorang yang terlihat sedikit lebih besar dibilangnya obesitas. Padahal kita ada yang disebut dengan body mass index atau indeks massa tubuh. Nah, itu pengukurannya dari berat badan dan tinggi badan. Nah, dari hasil perhitungan tersebut nanti akan muncul klasifikasinya. Mulai dia misalnya kurang berat badan, kurus ya. Berat badannya normal, kelebihan berat badan, obesitas pun ada grade-nya ya. Obesitas tingkat 1 dan obesitas tingkat 2. Seperti itu sih. Takutnya kita jangan juga, wah ini yang tadi Pak Dokter bilang ya, wah ini
Gede dikit dibilang obesitas. Nggak tahunya dia CEO loh, bukan OB loh. Kadang MCU itu bukan medical check up aja. Apa tuh? Tapi MCU itu Manchester United. Maksa ya. Dokter kesel aja. Kayaknya maksa ya. Dok, kalau aku penasaran dok, kalau misalkan lagi medical check up itu biasanya yang pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan dari dokter ke pasien gitu? Oke. Mm. Ini berarti kita berbicara sudah masuk ke dalam proses medical check up ya. Wawancaranya seputar medisi ya. Misal ada keluhan apa saat ini gitu Oke. ya. Terus juga tanya riwayat penyakit yang diderita ya. Riwayat pengobatan, riwayat operasi, atau riwayat penyakit keluarga gitu ya. Oke. Entah itu orang tuanya, kakeknya, saudaranya, seperti itu. Oke. Nah itu sangat penting ya untuk mengetahui kondisi kesehatan yang mungkin akan ditemukan pada saat menerima hasil medical check up nantinya. Tapi rata-rata orang Indonesia dok, Mm. keluhan apapun masuk angin. Kepala nih pusing masuk angin. Perut kembung nih masuk angin. Iya Gitu dok. Padahal itu misalnya nih dok, ada kepalanya Iya. goyang di kanan, apakah migrain atau apalagi yang lebih baik apa vertigo misalnya gitu dok ya. Iya. Nah itu biasanya kalau di kepala di kanan atau di kiri itu ada bedanya nggak dok? Kira-kira menurut Pak Dokter nih yang memang sering ada yang datang untuk MCU. Sebetulnya ini berarti kondisi pada saat datang punya keluhan nyeri kepala sebelah atau punya keluhan vertigo karena dua hal yang berbeda ya. Yang satu migrain, yang satu vertigo, yang satu nyeri kepalanya sebelah kanan atau sebelah kiri, yang satunya pusing. Betul. Pusing berputar. Perbedaannya sebetulnya di di penyebabnya ya. Migrain ataupun vertigo itu dua hal yang berbeda kondisinya. Nah, kalau misalnya memiliki kondisi migrain atau vertigo, mungkin nanti dokter akan menganjurkan parameter pemeriksaan tambahan. Contohnya? Contoh misalnya bisa jadi pada saat dilakukan screening awal, ya misal tanda-tanda vital, oh ini terdapat hipertensi atau hipotensi gitu ya, atau pada saat pemeriksaan laboratorium yang sederhana, misal kolesterolnya ditemukan nilai yang tinggi gitu ya, baik itu kolesterol totalnya, trigliseridanya gitu kan, itu juga mempengaruhi kondisi pembuluh darah di sistem sarafnya, atau bahkan mungkin dokternya akan menganjurkan pemeriksaan CT scan kepala gitu ya, kalau misalnya keluhannya dideritanya sudah cukup lama, lebih dari pokoknya berbulan-bulan ya, bisa lebih dari 6 bulan seperti itu. Ada juga yang misalnya, dok, ini saya kalau misalnya kaki nekuk dikit atau jongkok, misalnya ada kamar mandi yang klosetnya jongkok gitu ya dok ya, kebas gitu. Nah itu kira-kira faktor apa dan kenapa tuh Pak Dokter? Jadi pada saat buang air besar gitu ya, ini jongkok ya, Jongkok. klosetnya yang jongkok berarti ya. Kloset kita yang jongkok, kloset nggak jongkok. Oh iya maaf. Iya benar-benar. Gitu. Itu biasanya terlalu lama sih Pak. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang nih kalau laki-laki ya, Iya. kalau Iya. ke kamar mandi, Betul. perlengkapannya banyak. Iya. Nah, Iya starter nggak pack-nya ya banyak ya. Betul. Nah, itu kadang lupa waktu. Ya, mungkin di kamar mandi bisa 10 sampai 15 menit tuh ya. Iya benar. Padahal tujuan Tujuan goalnya paling cuma 5 menitan. 5 menit aja gitu. Iya, benar. Nah, itu juga bisa menyumbat pembuluh darah Aduh. atau sarafnya gitu ya. Jadi alirannya kurang lancar ke kakinya. Sehingga Kebiasaan nih dia nih. keluhannya tadi kayak kebas, kesemutan gitu. Tapi itu juga menjadi salah faktor ini Bu. Enggak dok, dalam arti gejala-gejala kayak asam urat misalnya. Ya, kalau untuk asam urat sendiri tentunya baiknya dilakukan pemeriksaan asam urat gitu ya. Nah kalau untuk keluhan biasanya kalau asam urat itu di persendian-persendian yang lebih kecil, misalnya persendian jari-jari tangan, jari-jari kaki. Nah itu rasa kesemutan, rasa nyeri, bahkan radang merah bengkak itu di persendian-persendian tersebut. Wah, Gitu ya. Jadi bukan di betisnya, di area ototnya bukan. oke. Ini betul. lebih ke persendian-persendiannya kalau asam Ya urat. memang di dalam tubuh kita kan banyak sendi-sendi gitu ya dok ya. Tapi emang paling bahaya tuh sendirian sebelum punya pacar. Betul sekali.
Dok, kalau misalkan kita kebas disebut kesemutan, kalau Ini ngomong sendirian dulu. itu juga bahaya dok ya. Bahaya banget. Ya karena keluarnya pasti ada aja dok ya. Ya, kayaknya di sebelah kiri saya juga masih kesendiri. Sama sebelah kiri saya. Aduh, saya jadi kesemutan nih. Wah samurat itu. Agak. Nah, Dok, kalau misalkan tadi kan kebas itu disebut kesemutan. Kalau kesemutan itu kalau semut lagi kebas itu disebut apa, Dok? Kesetanan lu nanya aja. Keorangan kayaknya. Iya. Maksa. Nah, ini baru dokter nih gitu. Ya emang dokter. Maksudnya Berarti lu meragukan dok. Ini parah enggak, dok. maksudnya Jangan enggak, begitu maksudnya, Sandi. Saya punya pengalaman, Dok. Iya, Saya iya. punya pengalaman Ya nih. iya maksudnya ini baru dokter. Enggak, saya punya Berarti pengalaman. kemarin-kemarin bukan dokter dong. Bukan. Enggak, saya punya pengalaman, Iya Dok. pengalaman kemarin bukan Gimana? dokter maksudnya. Bukan pengalaman waktu pas talk show kemarin, enggak. Pengalaman waktu saya waktu lagi periksa gitu kan. Iya, iya, iya. Waktu itu saya periksa lah kan. Dokternya nanya gini gitu kan. Kamu punya gula? Hah? Gula? Gula pasir atau gula Jawa, Dok? Makanya saya enggak kok aneh banget dokter ngurusin dapur saya gitu kan. Iya maksudnya gula tuh. Mm. Ini kandungan gula, kadar gula dalam tubuh. Oh Kalau- gitu ya, Dok ya? Bukan berarti gula bener lo penyiar apa dagang sembako. Emang udah paling bener lah kalau misalkan mau medical check up di rumah sakit Melati. Iya benar. Iya kan? Ya buat temen-temen takur ya, Kok coba. teman takut? Ya gua kan punya teman. Iya ngapain? Emang kenapa sih kalau punya temen? Sebutan Ih, pendengar kita teman Tangerang. Temen gue banyak, ada temen Tangerang, Iya. ada temen sosmed, Iya. ada teman hidup. Ada, kalau lo kan gak punya teman hidup. Aduh, kena lagi. Iya. By the way, ini juga ada teman Tangerang yang sudah menelpon kita. Menelpon ya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Dengan siapa, di mana? Aku Vanessa dari Kota Bumi. Vanessa, Vanessa. Sukabumi. Iya. Kota Bumi. Oh, Kota Bumi. Sini. Oh iya. Kota Bumi Tangerang. Ada yang mau ditanyain Vanessa dengan Pak Dokter? Ada, aku pengen nanya dok. Kalau kita merasa sehat, kita ngerasanya fine-fine aja nih. Butuh gak sih sebenarnya medical check up gitu? Soalnya kalau misalnya medical check up gitu takutnya ada apa-apa malah overthinking. Itu gimana ya dok? Ya, Oke, terima kasih Vanessa pertanyaannya. Kita Terima butuh kasih. nggak? Ya, kita butuh nggak sih medical check up? Jawabannya butuh banget, Mm-mm. ya. Karena ibaratnya gini ya, berobat itu lebih mahal. Pada saat kita sudah sakit, terus kita berobat, pasti biaya pengobatan itu justru jauh lebih mahal ketimbang kita melakukan mencegah atau Mengobati. preventif tadi ya. Mm-mm. Kadang setiap orang yang mau medical check up itu udah overthinking. Betul apa yang Betul. dikatakan Vanessa tadi ya. Ini nanti kalau ketahuan gimana ya? Iya. Gitu ya. betul. Atau ada orang yang berpikir, ribet banget ya harus medical check up Mm-mm. gitu ya. Nanti prosesnya gimana sih gitu kan, banyak yang tidak tahu. Padahal kenyataannya untuk proses medical check up itu tidak seribet yang dibayangin gitu kan ya. Nah, yang kedua memang kita awalnya akan khawatir gitu ya, nanti hasilnya akan seperti apa medical check up. Tapi kebanyakan kalau misalnya kondisi kita fit, resiko kesehatan kita juga rendah gitu ya. Tadi pola hidupnya dijaga, riwayat penyakitnya juga tidak begitu banyak. Rata-rata hasilnya baik ya. Walaupun memang tidak selalu menjamin seperti itu. Nah, tujuan utamanya itu sebetulnya bukan untuk untuk pengobatan, tapi untuk mengetahui deteksi dini nih, saya punya kemungkinan resiko penyakit apa nih. Oke, Gitu ya. memprotek ya dok ya. Proteksi gitu ya. Atau misalnya kalau sudah ketahuan kita ada penyakit apa, justru lebih bagus. Kenapa? Karena pengobatannya jadi jauh lebih cepat gitu ya. Lebih dini gitu kan. Terus mengurangi komplikasi dari penyakit tersebut. Betul. Begitu sih. Nah, prosesnya apa dok tadi dok? Prosesnya medical check up tadi tuh, yang tadi sempat Pak Dokter bilangin, takutnya prosesnya ribet gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi kadang orang kalau mau medical check up itu udah mikir kompleksnya dulu ya. Iya. Padahal tergantung sekarang parameter apa nih yang akan dilakukan pemeriksaan. Kadang ada beberapa pemeriksaan juga tidak perlu persiapan yang khusus gitu ya. Kayak tadi misalnya pemeriksaan darah, hanya pemeriksaan darah lengkap gitu ya, atau pemeriksaan ronsen, dia tidak perlu persiapan khusus. Tapi beberapa parameter pemeriksaan itu memang diperlukan persiapan khusus. Contoh kalau misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan diabetes Oke. atau pemeriksaan kolesterol ya. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu.
Ya. Oh iya, Oh. Min berapa? Hamin satu, Hamin jadi satu. hitung puasanya juga paling hanya 8 sampai 10 jam. Oke. Biasanya dokter itu nganjurin gini, nanti malam makan terakhir, setelah itu jangan makan lagi. Oke. Gitu. Tapi boleh minum boleh ya. Paling yang tidak boleh itu asupan makanan aja. Jadi pagi datang ke rumah sakit udah tinggal diperiksa aja nanti sesuai kebutuhannya apa. Efeknya apa kalau dia ternyata badung atau nakal gitu kayak harusnya puasa 8 sampai 10 Iya, jam terus dia misalnya ternyata cheating dia gitu. makan. Iya. Itu tentunya akan mempengaruhi hasil medical check up itu sendiri. Oke. Karena gini, kayak misal gula darah. Gula darah itu kan tidak hanya diperiksa gula darah sewaktu saja, tapi ada yang namanya gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, atau kolesterol. Kalau kolesterol total mungkin bisa dilakukan sewaktu ya. Tapi kalau kita ingin melakukan pemeriksaan trigliserida, Itu apa? Itu apa, Dok? itu cadangan energi tubuh kita, istilahnya oke. dari lemak ya. Terus pemeriksaan LDL, HDL, LDL itu Long distance Yes. relationship. Bukan. LDL. Long distance relationship. kalau bahasa awam itu sering dibilangnya kolesterol jahat. Oh, ya itu gitu. LDL. HDL katanya kolesterol baik gitu ya. Bedanya baik Iya. dan jahat, dia sering sedekah atau gimana emang? Nggak kan gue nggak tahu, mau nanya sama Pak Dokter. Jadi kalau LDL itu memang kalau kadarnya tinggi itu beresiko terjadi penumpukan di pembuluh darah. Oke. Nah, kalau udah terjadi penumpukan otomatis nanti si saluran pembuluh darahnya juga akan semakin menyempit ya, sehingga alirannya jadi kurang Gejalanya lancar. apa Dok? Di leher kah gitu jadi Iya, Apa? suka kenceng gitu ya. Nah, ini mitos apa fakta nih? Nah iya makanya tuh. Ah, Itu mau Menarik dokter nih. gimana tuh? Betul. Jadi kalau periksa kolesterol gitu ya, terus ketahuan nih tinggi nih. Kita ngomongin kolesterol total dulu Iya. ya, yang biasa dilakukan gitu kan. Misal kadarnya 230 miligram ya. Nah, terus dia langsung berspekulasi lah istilahnya gitu. Oh, pantas saya sering nyeri pundak Iya, gitu ya. Padahal kalau secara faktanya kolesterol itu menjadi faktor risiko suatu penyakit. Ya, penyakit apa saja yang bisa terjadi pada kadar kolesterol yang tinggi, misalnya kardiovaskular atau penyakit jantung, atau penyakit stroke, gitu ya. Makanya kenapa pentingnya medical check up supaya risiko-risiko penyakit tadi tidak terjadi pada tubuh kita. Jadi kita bisa lebih aware lagi nih, merubah gaya hidup yang lebih sehat, mengurangi konsumsi garam, lemak ataupun gula. Jadi kadar kolesterolnya tetap terkontrol atau stabil. Oke, yang memang misalnya ada salah satu pasien tuh yang kolesterolnya tinggi tuh ya Dok ya. Yang benar-benar harus dihindari banget apa? Makanannya. Atau gaya hidup, lifestyle. Dua-duanya penting ya. Baik dari lifestyle atau gaya hidup ya. Tadi harus cukup olahraganya. Jadi jangan kebanyakan duduk kalau ngantor gitu ya. Waduh. Biasanya kan ngantor juga kita ada ada gerakan gerakan yang harus menyehatkan juga ya. Stretching lah di menit-menit tertentu. Atau kalau dari makanan mungkin kurangi kadar makanan yang berminyak, tinggi minyak, Goreng-gorengan. tinggi lemak, betul, goreng-gorengan. Kalau misalnya daging-dagingan ya pilih daging yang kurang kadar lemaknya. Oke. Gitu. Yang kadar lemaknya yang dikit san. Kalau misalkan goreng-gorengan dikurang-kurangi kan, oke minyak ya, pakai minyak keringat dari wajah boleh gitu. Pansan lagi aja Sandi. Ternyata Pak Dokter ini kalau klub dulu itu Juventus. Kalau ngomongin Piala Dunia nanti ternyata Pak Dokter ini Spanyol kalau nggak Perancis. Iya. Kita ngomongin pemain bola. Nggak usah di luar negeri dulu, di Indonesia. MCU itu kan banyak yang MCU tuh Dok tuh. Apa sih yang diperiksa main bola? Jantungnya, detak jantung pasti kan. Selain itu apa tuh Dok? Jadi kalau untuk medical check up kita lihat latar belakang pekerjaannya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya atlet itu berbeda, mungkin agak berbeda dengan pemeriksaan kesehatan karyawan biasa pada umumnya. Gitu. Atlet ini lebih dikonsentrasikan lagi untuk pemeriksaan organ vital yang berhubungan dengan aktivitas yang lebih lagi gitu kan daripada orang biasa. Misal dia akan ukur kesehatan jantungnya seperti apa, terus paru-parunya seperti apa, otot-otot di tubuhnya seperti apa. Lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena yang digunakan untuk bekerja adalah otot-otot di tubuhnya.
Iya. gitu ya. Berarti ada klaster tuh di badannya. Kok klaster? Lebih kompleks. Itu komplek perumahan. Dan memang melatih juga kadang suka diajak kerjasama dengan Oke, rumah sakit Dispora ya. Dispora. Oh. Dispora untuk pemeriksaan kesehatan atlet. Atlet. Seru, Iya, seru. betul. Kita nih sering menjadi medical partnernya Dispora. Oke. Ih, keren. Atlet-atlet apa, Pak Dokter yang pernah dipegang? Lari, Seringnya itu bela diri. bela diri. Iya, misal taekwondo, Mm-mm. tinju pernah ya. Tinju pernah, karate, Oh iya, fisik banget tuh ya, Dok ya. fisik banget. Oke. Bola yang di Tangerang apa sih? Persita, Persikota. Persita, Pernah Persita juga Tangerang. ini, Dok. Kalau sepak bola kita Sepak bola. untuk usia sekolah atau pelajar. Oh, saya Gitu, sekolah atau ya. pelajar. Tapi belum sampai ke klub. Oke. Oke. Nah, pernah ditemuin apa Pak Dokter dari yang atlet-atlet itu yang Pak Dokter periksa tuh? Keunikan. Kalau secara umum sih mereka udah siap ya. Mm-mm. Karena memang Ya. mereka atlet yang sudah profesional Oke. ya, yang udah biasa ikuti kompetisi tiap tahunnya. Jadi hampir jarang ditemukan kondisi masalah kesehatan yang berarti. Mm-mm. Paling keluhan-keluhan ringan aja kayak misal lagi batuk lah, Oh, lagi bapil pilek. gitu ya. Betul. Nah, ini kan ada berita terbaru juga nih Pak Dokter, masih terkait sepak bola ya, dan Hmm. tapi terkait kesehatan juga. Ini Erikson nih, Iya. nggak pakai Sony ya. Ini Erikson. Ini Erikson nih kemarin main Denmark, kolaps untuk yang kedua atau tiga kalinya tuh. Iya, iya. Nah, itu faktornya apa dan kira-kira menurut Pak Dokter nih diterusin aja apa enggak, atau lu retire aja deh, pensiun aja deh. POV Pak Dokter nih. Jadi kalau sepak bola itu memang resikonya sangat tinggi sekali ya untuk terjadinya penyakit jantung atau serangan jantung gitu ya. Nah, makanya pada atlet biasanya otot-otot jantung itu lebih besar dibandingkan kita yang bukan atlet gitu ya. Oh, gitu. Kenapa? Karena kerja jantungnya jadi jauh lebih berat ya, lebih besar ya ketimbang kita yang aktivitasnya biasa saja. Otomatis suplai nutrisi ke jantungnya sendiri jadi jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau terjadi sebuah sumbatan di pembuluh darah di jantung, pembuluh darah kapiler di jantung, nah itu akan mempengaruhi beban jantung itu sendiri. Oke. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya faktor usia. Terus ya. Jadi walaupun kita juga punya keterbatasan ya, makanya setiap atlet itu ada batas usia tertentu. Oh, dia Iya. pensiun gitu ya. Mm-mm. Kenapa? Karena tidak dipaksakan, memang tidak dipungkiri. Jadi organ-organ di tubuh kita ini juga ada batas maksimalnya ya. sendiri. Menurun ya. Sudah menurun. Mungkin dia atlet bisa menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, tapi bagaimanapun juga mesin di tubuh kita juga punya kapasitas maksimal untuk bekerja. Iya, ada depresiasinya ya. Tapi kan si R7 tuh masih di usia kepala 4 masih fit aja itu ya. Iya. Bang? Di ekstrim ya, Iya, pola menariknya disiplinnya. karakter tiap orang tuh beda-beda. Karakter Nah. organ tubuh di tiap orang tuh beda-beda. Oke, berarti kita harus mengenali diri kita sendiri. Betul, makanya kalau sudah sampai berkali-kali gitu kan kena kondisi yang sama, penyakit yang sama, Iya. mungkin harus fokus untuk kondisi kesehatannya dulu. Retired lah ya atau pensiun ya. Kalau itu biar tim medis dari ininya deh, yang Dari sepak bolanya. dari gitu. sepak bolanya. Nah. Kalau saya paling berbicaranya mungkin lebih fokus untuk kesehatannya dulu aja. Oke. Kalau bicara MCU lagi nih di Rumah Sakit Melati kan. Kalau misalnya teman Tangerang ternyata tertarik gitu, pengen periksa kesehatannya gitu. Dari fasilitas yang dihadirkan oleh Rumah Sakit Melati tuh ada apa aja sih? Kita sudah cukup lengkap ya untuk fasilitas pemeriksaan medical check up di Rumah Sakit Melati. By the way, mungkin sebagai informasi tambahan saja, medical check up tidak harus selalu datang ke rumah sakit. Oh gitu. Iya. Jadi medical check up itu kan bisa mandiri, individu gitu kan, atau kelompok. Misalnya dari komunitas, dari perusahaan yang dia misal jumlahnya puluhan bahkan sampai ratusan. Nah, itu tim medis kita bisa datang ke lokasi atau kita sebutnya medical check up on site. Nah, rutinnya Rumah Sakit Melati biasanya kalau yang kelompok kayak gitu yang annual medical check up perusahaan. Oh, annual ya. Kita datang ke perusahaan tersebut, kita lakukan medical check up di sana. Nah, tapi kalau yang mandiri datang ke rumah sakit. Tentunya kalau untuk fasilitas kita insya Allah sudah lengkap untuk pemeriksaan, untuk bisa menampung pasien-pasien medical check up. Nah, kalau misalkan mau periksa itu kemana nih?
di alamat lokasinya atau mungkin ada reservasinya itu harus gimana? Buat Sherlock ya. Di Sherlock. Coba Kak Agatha. Nah, buat teman-teman nih yang merasa lagi sehat, ternyata medical check up itu tuh tetap penting loh untuk dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatannya gitu. Yeah. Pas banget di RS Melati ini tuh menyediakan beberapa jenis paket MCU. Yang pertama itu ada MCU prakerja, terus MCU annual perusahaan, MCU haji umroh, prasekolah, pranikah, ART dan driver juga. Untuk buat teman-teman yang lagi cari paket MCU bisa banget untuk booking online di Rumah Sakit Melati. Langsung aja WA ke 0896 5800 8000. Nah, buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya juga nih sesuai kebutuhan kesehatannya bisa juga WA langsung ke Dokter Eltra yaitu di nomor 0813 1665 6877. Iya. Nah, Ada ini juga Instagramnya Pak Dokter. iya Pak Dokter. Wah, kalau Instagram saya nggak mau. Ada juga di Instagram Mungkin kita langsung nih. ke Oke. Melati dari Instagram Melati ya. Bisa dicek-cek juga nih ada edukasi kesehatan juga di RS Melati. Kita juga ada TikTok baru. Oh, ada TikTok. Iya. TikTok baru. Ada velocity-nya. Ada TikTok. Lucu Ada di banget RS nih. Melati. Ada Oke, RS Melati. RS Melati. Aku Mantap. follow nanti. Iya, follow kan? ya. Follow. Ya follow lah RS Melati, jangan cuma Agathanya aja. Dok, terakhir dok. Iya. Official statement, closing statement dari Pak Dokter. Kira-kira apa nih bisa disampaikan buat teman Tangerang terkait kesehatan? Oke. Penting bagi kita untuk melakukan upaya preventif ya atau pencegahan ya. Medical check up itu tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum gejala itu muncul. Jadi saya garis bawahi medical check up tidak hanya untuk orang sakit tapi penting juga untuk orang sehat ya. Jangan sampai nanti pada saat gejala muncul baru datang untuk berobat bukan medical check up lagi gitu ya. Betul. Setidaknya walau seumur hidup belum pernah medical check up, lakukanlah 1 kali medical check up gitu ya. Sampai nanti oh ternyata seru juga ya medical check up gitu. Nah, benar. Bisa dilakukan rutin gitu ya berkala. Gitu. Buat lo juga San, pranikah ada ya tadi ya Kak Agatha Pranikah ya. ada. Iya, pranikah. Kenapa buat gue? Ya iyalah kan sebelum menikah ya Kak Agatha Iya, ya. betul. Itu harus dicek juga dicek up kesehatannya calon suaminya, calon istrinya, calon Iya. presiden, calon Calonnya bupati. semuanya. Iya, semua calon tuh ada medical check up-nya. Iya, nanti gue kalau udah ada plan nikah pasti akan melakukan medical check up. Gitu. Berarti lu belum ada plan nikah? Ah? Belum ada plan nikah. Iya belum saat ini. Jadi Calonnya belum- ada. Calonnya ya. Dok, terima kasih banyak ya dok ya. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga Kak Agatha ya udah berbagi kasih. sharing-sharing kesehatan hari ini.